balik lagi di Patos Media. Tentunya hari ini saya Cus dari Patos Media kedatangan tamu spesial banget, yaitu ada Rati Maya. Mungkin sebelum itu kita kenalan ya, teman-teman. Boleh mungkin Mangga Rati Maya kenalan dulu. Oke, halo teman-teman, aku Rati Maya. Salam kenal semuanya. Oke, gelagatnya itu udah mulai mendongeng ya, teman-teman. Oke. Jadi ada hari ini kita ngobrol-ngobrol banyak gitu ya terkait apa sih Rati Maya gitu ya, terkait latar belakang Rati Maya itu sendiri gitu. Nah, mungkin yang pertama, apa sih yang menjadi latar belakang Ranti Maya ini untuk menjadi pendongeng? Karena masih banyak teman-teman yang belum tahu. Sebenarnya kalau berbicara latar belakang itu ceritanya cukup panjang ya, karena itu menyangkut masa kecil sampai hari ini aku tumbuh dewasa gitu. Berangkat dari keresahan masa kecil, terus juga banyak cerita yang hadir gitu, dan aku tangkap lewat indraku. Kemudian itu apa ya, ingin dikeluarkan aja, ingin dibagikan ke teman-teman, sampai akhirnya ya dari kebiasaan bercerita itu akhirnya aku banyak tulis cerita-cerita itu dan kemudian disampaikan lagi melalui dongeng sih gitu. Kan kalau misalkan kita runtutin bahwa dongeng ini dalam KBBI ya, setahu aku ini adalah sebuah cerita yang imajinatif gitu, yang belum tentu kebenarannya ada gitu. Tapi hari ini mungkin Ranti Maya mendongeng itu adalah sebuah mungkin dari tadi latar belakangnya keresahan, berarti artinya adalah fakta ya, gitu. Cuman didongengkan kembali. Ya. Gitu. Oke, mungkin aku gambarkan bahwa dongeng ini adalah sebuah seni untuk menarasikan cerita. Gitu. Betul sekali. Oke, nah ada nggak sih harapan dari Rati Maya sendiri gitu ya terkait apa yang didongengkan? Jadi harapan terkait orang-orang yang mendengarkan itu bagaimana gitu, ingin bagaimana? Oke. Sebetulnya kan kalau dilihat dari dongeng-dongengku itu aku lebih mengangkat fenomena-fenomena hari ini. Makanya aku sendiri punya tagline sendiri, mendongeng bersama Rati Maya, mengantarkan apa yang terjadi hari ini menuju gerbang imajinasi gitu. Artinya semua dongeng-dongengku itu betul-betul terjadi karena ya itu tadi indraku tangkap, lalu aku coba kemas gitu ke dalam sebuah dongeng, lalu aku sampaikan lagi. Harapanku sih sebetulnya sederhana ya. Yang pertama itu adalah pengarsipan pribadi untuk diriku sendiri, untuk merawat ingatan bahwa aku pernah mengalami atau pernah melihat, mendengarkan fenomena itu gitu. Kemudian memang betul sifatnya tadi kalau dongeng itu imajinatif gitu kan. Nah, makanya dari proses pengarsipan itu artinya ketika di kemudian hari aku ceritakan kembali ke anak cucuku, ya itu memang dongeng gitu karena mereka tidak mengalami fenomena itu pada masa mereka gitu. Kayak gitu sih. Oke, mantap. Berarti apa yang didongengkan oleh Ranti Maya ini adalah sebuah peristiwa yang sudah terjadi di Ranti Maya sendiri, lalu dikemas, lalu disampaikan lagi dengan cara dongeng tadi ya. Oke, keren sekali. Ya, karena aku tahu Ranti Maya ini sering mendongeng gitu. Bahkan waktu kemarin itu di 15 tahun kehabisan, Ranti Maya juga mendongeng, terus juga di peruntuhan Anyar Dalam juga mendongeng kepada anak-anak gitu. Nah, mungkin siapa sih sebenarnya target dari Ranti Maya ini? Target orang-orang yang untuk didongengkan, apakah khusus anak kecil gitu ya, atau masyarakat menengah ke atas gitu ya umurnya gitu, biar masyarakat tahu. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk target pendengar di dongeng-dongengnya Rati Maya itu semua kalangan ya, artinya dari usia kecil sampai dewasa gitu. Kenapa? Karena sebetulnya dengan aku mendongeng pun aku ingin mendobrak satu konstruksi masyarakat yang sudah lama terbentuk bahwa dongeng itu hanya identik dengan dunia anak-anak, identik dengan waktu sebelum tidur aja gitu. Nah, sebetulnya dongeng itu kan sebuah budaya lisan. Budaya lisan itu kan berarti harusnya bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu. Makanya aku ingin mendobrak konsep itu. Jadi
ya kalau ditanya target pendengarku siapa, ya semua kalangan gitu. Oke, berarti betul tadi keren banget sih karena dongeng ini kan lebih condongnya ini ke anak kecil kan. Tapi hari ini Ranti Maya ingin mendongkrak budaya itu untuk lebih ke umum gitu bahwa dongeng ini bisa dirasakan dan juga dirasakan gitu ya oleh masyarakat umum juga, tidak hanya anak kecil tapi anak muda pun ataupun bahkan orang tua itu bisa didengarkan gitu ya. Iya, Oke, betul. keren. Nah, aku tahu sih dalam mendongeng ini kan tidak mudah ya. Jadi di dalam mendongeng ini kan transfer informasi dan juga transfer pesan ataupun delivery-nya. Karena kalau misalkan mendongeng tapi delivery-nya kurang, ya kurang juga gitu ya penyampaiannya ke teman-teman atau memahami teman-temannya juga. Nah, di dalam mendongeng kan itu banyak variatif suara gitu. Bahkan aku tahu Ranti Maya ini bisa suara binatang, gitu, suara anak kecil, beragam itu suara gitu. Nah, ada nggak sih bagaimana untuk menciptakan variatif suara itu gitu? Mungkin buat teman-teman yang di luar sana gitu yang suka mendongeng juga. Gitu. Ya, itu sebetulnya berangkat dari penangkapan indera pendengarku ya, juga rasa gitu. Jadi ketika aku ingin mendongengkan sesosok binatang, itu pasti sebelumnya aku pernah mendengarkan suara binatang itu gitu, dan kemudian aku riset dulu. Jadi untuk menulis dan menuangkan satu tokoh di dalam dongeng itu prosesnya panjang karena harus ada riset dulu, terus harus ada risetnya tuh macam-macam. Ada suara binatang ketika dia sedang ingin makan, sedang ingin bermain, sedang ingin berkelahi, mencari mangsa gitu, tuh variatif gitu. Makanya dari pendengaran-pendengaran itu akhirnya aku coba aplikasikan di suaraku sendiri, dan itu metodenya banyak. Bisa pakai suara asli, suara biasa, atau suara yang ditahan di tenggorokan, atau suara dari dalam perut gitu. Itu macam-macam gitu, dan semuanya itu memang aku pelajari sendiri. Berarti dari semua dongeng yang didongengkan adalah hasil karya sendiri. Aku tulis sendiri semuanya. Tulis sendiri, bikin sendiri gitu, terus ditransferkan ke audiens. Iya. Keren. Nah, kan jenis dongeng itu kan banyak ya, dan juga macam-macamnya banyak, mulai dari fabel itu lebih ke binatang, gitu ya, terus juga ada cerita rakyat, mitos dan sebagainya. Nah, Ranti Maya sendiri ini mah lebih kemana gitu, dan lebih sering jenis dongeng yang didongeng itu jenis apa? Gitu? Oke, kalau aku sih lebih banyak satir untuk tokoh-tokoh dalam dongengku tuh binatang ya, artinya dongeng fabel. Tapi alur ceritanya atau informasi yang ada di dalam dongeng tuh sesuai dengan kehidupan manusia sih banyaknya. Hanya saja disatir gitu. Disatir. Keren sih. Oke, berarti lebih banyak fabel, berarti yang fabel ini lebih ke seringnya ke anak kecil berarti? Enggak, ke semua kalangan juga. Semua kalangan juga gitu ya? Kalau porsi dongengnya sih lebih banyak fabel, tapi beberapa juga ada yang khusus yang menceritakan manusia dan tokohnya manusia tuh ada juga gitu. Enggak melulu fabel gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak dongeng yang sudah didongengkan oleh Ranti Maya gitu, otomatis saya yakin pasti ada favorit dongeng ya. Ya teman-teman, nanti bakal ada praktek juga mungkin ya, dicontohkan oleh Ranti Maya langsung sekarang gitu. Boleh favoritnya dongeng apa, terus kita contohkan. Kita ingin tahu Ranti Maya langsung dongeng. Oke. Nanti kan tapi kan di akhir apa sekarang? Kalau boleh sekarang. Oke. Tapi karena dongeng favoritku itu adalah dongeng, sebetulnya semuanya favorit karena mempunyai kesan sendiri ya bagi aku. Tapi sebetulnya ada 2 dongeng favorit. Ada 3 sebetulnya. Sekarang udah nambah. Apa aja? Jadi ada dongeng Bala Jenggala, seri Bala Jenggala seri Hilang Bait. Bala Jenggala itu artinya kerusakan hutan. Hilang Bait itu artinya hilang rumah. Nah, sebetulnya si dongeng Bala Jenggala ini ada 3 seri, artinya ada 3 dongeng dengan tema
tema tiga-tiganya tuh Balajenggala, tapi dia punya subjudul gitu. Subjudul. Tapi yang paling favorit itu Hilang Bait. Hilang Bait. Nah, itu menceritakan tentang kerusakan hutan dari ujung timur negara kita sampai barat gitu, dan itu tokoh-tokohnya juga diambil dari binatang-binatang yang hampir punah gitu. Terus ada dongeng Kemunca, itu rangkuman kerusakan laut yang berimbas pada biota laut, juga akibat dari tangan-tangan manusia gitu. Sampah, limbah gitu ya. Sebetulnya dua itu awalnya paling favorit karena ya dari dua tempat itu kita mendapatkan oksigen dan mendapatkan kehidupan gitu ya kan. Kalau di hutan kita mendapatkan oksigen dari pepohonan, kalau di laut kita mendapatkan oksigen dari para fitoplankton gitu. Jadi balance gitu, setengah oksigen di bumi itu kan dari hutan dan dari laut gitu. Nah, yang ketiga itu sebetulnya dia baru beberapa bulan lalu aku tulis. Ini dongengnya itu aku beri judul Petualangan di Cagar Kota. Jadi kan ada cagar alam ya? Ya, ada cagar alam. Ada cagar alam yang kita tahu itu adalah tempat hidup bagi para satwa yang juga menopang hidup kita hari ini. Jadi menjaga keseimbangan alam gitu kan. Tapi banyak juga dari kita yang tidak sadar bahwa cagar alam itu adalah sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh dimasuki oleh manusia karena akan mengganggu jalur berburu para binatang gitu. Dan di dongeng itu aku balikan sudut pandangnya, jadi para binatang yang ingin bertualang ke cagar kota, ke tempatnya para manusia ini gitu. Dan akhirnya manusia pun merasakan hal yang sama seperti ketika manusia datang ke cagar alam gitu. Gitu. Nah, yang mana nih yang mau dipraktekkan, yang dicontohkan? Aku nanti akan praktekannya nggak banyak, ya, hanya 2 kalimat, tapi itu adalah prolog dari dongeng Balajenggala. Karena di dongeng Balajenggala ini aku ambil sudut pandang orang pertama. Akhirnya aku berperan sebagai si tokoh utama. Gitu. Boleh. Waduh, langsung ditodong. Oke. Biasanya itu aku kan kalau mendongeng itu harus lepas sepatu segala macam. Sekarang harus lepas sepatu. Kali ini enggak. Kali ini enggak. Spesial berarti. Kalau aku berdiri boleh? Boleh ya. Nih, kamera coba. Oh, sama satu lagi, biasanya sebelum mendongeng itu aku selalu memperkenalkan diri. Boleh. Ibarat sekarang saya memang mau mendongeng gitu. Oke. Kayak biasanya aja. Bentar. Siap? Kemana tadi mau kemana? Oke. Tonton. Aku berarti ke yang ini. Halo teman-teman, aku Ratu Maya. Hari ini aku akan mendongengkan sebuah kisah tentang kerusakan hutan. Inilah dongeng Balajenggala. Namaku Cendrawasih. Aku hidup di hutan timur sebelum kakiku tertembak senapan manusia. Banyak keindahan yang kulihat selama hidup di hutan timur. Sampai akhirnya aku terdampar di hutan barat. Nah, begitu prolognya. Oke. Kalau penasaran, Keren. yeah. Kalau penasaran, sebetulnya aku sudah sempat unggah si dongeng itu
di akun YouTube. podcastku. Oh, Ada di Spotify. di Spotify. Iya. Dan Rati Maya juga punya akun media sosial ya? Ada Instagram, ada Instagram, sama YouTube. ada YouTube, ada juga podcast. Tapi YouTube sama podcastnya lagi mandek. Lagi mantap. Jadi sekarang aktif di Instagram aja. Oke. Nah, dari tadi yang udah dicontohkan itu keren sekali, keren banget gitu. Karena Iya. aku yakin tidak semua pemuda ataupun pemudi di sana gitu. Bahkan aku untuk bisa mendongeng dan mempraktekkan ataupun memperagakan itu bahwa kondisi dongeng tadi itu sesuai dengan apa yang kondisi hari ini. Tadi kan karena judul nama dongengnya Tadi Bala Jenggala. Bala Jenggala ya, yang artinya kerusakan hutan gitu ya. Iya, kerusakan hutan. Kerusakan hutan gitu. Nah, dari apa yang sudah dibacakan ataupun dilontarkan dongengnya gitu ya, ada nggak sih tolak ukur keberhasilan gitu, dari dongeng yang sudah disampaikan? Mungkin Ranti Maya punya tolak ukur pingin gitu ya, kasarnya mah secara tidak langsung yang mendengarkan tuh bisa ikut mendongeng ataupun bisa mengetahui apa yang isu sekarang sedang terjadi gitu atau apa gitu. Tolak Iya. ukur keberhasilan. Sebetulnya tolak ukur keberhasilan itu tidak bisa langsung aku rasakan ya, karena ya itu tadi, sebetulnya harapanku dengan mendongeng itu adalah ingin berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman dan berbagi informasi juga, keresahan terhadap para pendengar. Sebetulnya lebih ke tolak ukurnya tuh ketika Rati Maya mendongeng tidak hanya sampai di telinga para pendengar saja, tetapi mereka yang mendengar bisa menceritakan kembali kepada teman-temannya, keluarganya atau siapapun. Dan itu kan aku tidak bersama para pendengar setiap saat gitu ya. Artinya aku tidak bisa memantau keberhasilan itu sendiri sampai suatu hari mungkin ada dari mereka yang menyampaikan kembali dongengan-dongenganku gitu. Oke, berarti apa yang didongengkan teh semoga teman-teman yang mendengarkan ini memberikan informasi lagi kepada teman-temannya. Gitu. Jadi mereka juga secara tidak langsung kan telah merawat budaya lisan itu dengan bercerita gitu, dengan bercerita lagi. Dengan bercerita. Oke, nah sekarang kan bahwa budaya dongeng ini sudah mulai luntur dan sudah mulai minim dilakukan itu, baik Iya. itu oleh orang tua ataupun oleh guru di sekolah gitu. Nah, kira-kira apa sih faktornya gitu menurut Ranti Maya? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari faktor, ini menurut pendapatku saja ya. Jadi dulu itu budaya lisan atau budaya dongeng itu sangat melekat dan dekat sekali dengan kehidupan nenek moyang kita gitu. Jadi mereka melihat suatu fenomena hari itu, mereka ceritakan ke anak cucunya gitu, supaya itu tetap terawat. Dan tanpa kita sadari cerita-cerita itu tuh hari ini pun masih ada gitu, masih ada. Tapi waktu itu kan nenek moyang belum punya media lain selain lisan kan. Mungkin faktor yang mempengaruhi juga sejak cerita-cerita yang tadinya lisan itu ditulis atau tekstual gitu. Akhirnya budaya lisan yang sangat kental dengan kehidupan sehari-hari itu biasa disampaikan, terus dicetak ke dalam sebuah buku yang itu lebih kesannya eksklusif dan orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah mungkin kesulitan untuk mengaksesnya. Dari saat itulah mungkin budaya lisan itu mulai menurun karena dongeng dianggapnya eksklusif dan harus membeli buku dulu supaya kita bisa tahu cerita dan kita bacakan gitu. Akhirnya dongeng terkesan bahkan ada bahasa membacakan dongeng gitu. Padahal kan sebelumnya ya lisan aja tidak dibacakan gitu. Nah, dari situ sih mulai menurunnya kalau menurutku. Kalau melihat fenomena hari ini dengan keadaan
kemajuan teknologi itu semakin mempengaruhi karena dari satu gawai itu kita sudah bisa mengakses apapun gitu, dan bukan lisan lagi, tapi sudah ada visualnya juga dan segala macamnya di sana. Berarti selain Ranti Maya ini selain mendongeng secara lisan dan secara langsung, tapi Ranti Maya juga punya media ya tadi di media sosial gitu, bahkan bikin video dongeng terus untuk ditonton ya. Iya. Bisa tuh di subscribe YouTube-nya ya. Boleh YouTube-nya apa tadi? Boleh YouTube, terus podcast itu semuanya Ranti Maya. Cuma bedanya kalau di Instagram itu Y-nya double. Y-nya double. Karena kalau Y1 udah ada yang punya. Jadi didoublein aja. Terakhir nih, karena kan tadi terkait dongeng ini sudah minim dilakukan. Bahkan di ranah pendidikan pun sudah minim gitu dipraktekkan. Apakah dongeng ini harus dimasukkan ke ranah kurikulum pendidikan atau enggak sih menurut Ranti Maya sendiri? Supaya anak-anak ini tetap bisa mempraktekkan dongeng itu apa gitu. Sebetulnya kalau dimasukkan ke dalam kurikulum itu tergantung ya, karena sebetulnya dongeng itu adalah sebuah media. Jadi apapun materi pelajarannya, sebetulnya dongeng itu bisa menjadi media untuk menyampaikan materi-materi pelajaran yang ada gitu. Nah, mungkin baiknya para pengajar di sekolah atau para pengajar di ruang pendidikan alternatif atau dimanapun itu mereka sudah sebaiknya sudah mulai aware dengan adanya dongeng gitu, bahwa kalau menurutku sendiri dongeng itu adalah media yang paling ringan untuk menyampaikan sebuah informasi gitu. Makanya sebetulnya materi apapun bisa dikemas ke dalam sebuah cerita dan disampaikan kepada anak-anak. Itu jatuhnya juga pasti akan lebih mudah diterima gitu. Iya. Gitu sih. Berarti dengan dongeng ini dimasukkan ke ranah pendidikan ataupun di ranah kurikulum pendidikan, Ranti Maya sepakat gitu ya? Ya, aku sih sangat sepakat. Karena dengan tadi ataupun isu bahwa dongeng ini sudah minim dilakukan gitu. Dengan cara yang tadi dimasukkan ke ranah kurikulum ini bisa jadi membangkitkan kembali gitu, ranah dongeng di ranah pendidikan. Ya, membangkitkan kembali budaya lisan kita ya, karena ya tanpa disadari sekarang budaya lisan kita kan juga berkurang. Ya. Sekarang kan udah ada chattingan gitu kan, banyaknya chattingan gitu, bahkan ketika ngumpul pun ya orang sibuk main game. Iya, main game terus chattingan sama orang lain, padahal temen ngobrolnya tuh ada di depannya gitu. Kayak gitu sih. Berarti dengan adanya ini pun bisa jadi menggeser namanya ranah lisan kita gitu. Dan itu tergantung kebijakan dari setiap pemiliknya sih. Pemiliknya ya. Kebijakan. Oke, nah terakhir Ranti Maya untuk memberikan pesan-kesannya gitu terhadap masyarakat di luar sana ataupun anak-anak di sana ataupun masyarakat pemuda-pemudi di sana gitu. Boleh mangga terakhir closing statement. Closing statement. Apa ya? Aku jadi bebas sendiri. Ceritakanlah apapun yang indera kalian tangkap, karena dengan bercerita kalian telah merawat kesadaran itu. Oke, keren. Terima kasih Ranti Maya. Sampai jumpa di sesi Patos selanjutnya. Kita tunggu di Patos Media. Ya. Oke.